Hari ini kita akan ngobrol sama anak muda yang bikin webinar Zoom tiap bulan. Udah setahunan ini ya kalau nggak salah. Bersama saya hadir di podcast Kebun Desain, Kartika Trianita. Halo. Halo semuanya, salam kenal. Ya, jadi ini tuh dalam rangka apa sih bikin seminar Zoom terus-terusan itu tuh? Oke, kita kan dari konselor karir ini lebih ke kayak topiknya self development ya. Jadi ya kita pengen ngebantu teman-teman yang audiens kita gitu buat mereka tuh bisa punya insight baru lah gitu dengan mengikuti talk show yang kita adakan. Mereka bisa punya ilmu baru, pemahaman baru, dan juga bisa punya action plan yang bisa mereka lakukan lah buat kedepannya ngebantu perkembangan karir maupun hidup mereka. Membantu karir orang-orang gitu berarti ya? Ya. Sebulan berarti berapa kali biasanya tuh bikin webinar? Kalau untuk webinar atau talk show kita paling sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Mudah-mudahan bisa dirutinin sebulan sekali. Tapi ada juga yang lebih ada yang 2 kali ya, ada yang 3 kali. Tergantung narasumbernya. Narasumber ya? Tapi kita selain kayak webinar atau talk show, kita ngadain kayak sesi konsultasi juga. Jadi itu kayak sesi konsultasi yang bisa diikuti secara free juga oleh member komunitas. Mereka jadi kayak bisa konsultasi masalah karir atau kehidupan mereka masing-masing gitu. Jatuhnya ini tuh komunitas atau startup atau apa sih? Orang bingung nih, ada orang yang rela-rela bikin webinar Zoom yang rutin, terus tentang apa tadi, membantu karir gitu ya. Kalau di IG-nya kita lihat di konselor karir itu ada Strange Base ya. Nah gitu. Jadi kok ada orang yang ngebahas ini dan webinarnya gratis nih. Ya. Jadi sebenarnya kita sendiri backgroundnya itu kita sebagai konselor ya atau sebagai career consultant gitu. Jadi kita penyedia jasa konsultasi karir dan kehidupan seperti itu ya aslinya gitu. Cuman kita lihat juga ternyata kebutuhan siapa sih yang butuh buat kayak hal-hal seperti itu. Menurut lo gimana? Yang membutuhkan jasa konsultasi karir tuh siapa sebenarnya? Orang-orang yang belum punya kerjaan mungkin dia, dan yang karirnya mungkin mentok gitu-gitulah. Yang karirnya mungkin kayak gimana? Ya. Itu salah satunya. Salah satunya, tapi berdasarkan pengalaman kita juga sebagai founder dan co-founder, aku sendiri merasa itu sebenarnya udah bisa disiapkan dari kecil bahkan ya. Jadi sebenarnya yang membutuhkan itu bisa dari kecil, dari anak masih kecil itu juga mungkin sudah bisa membutuhkan. Karena sebenarnya kita bisa menemukan minat dan bakat seorang anak seperti apa itu bisa diamatin dari dia masih kecil. Nah mungkin paling utamanya banget itu krusialnya adalah di saat penentuan jurusan saat kuliah. Karena aku sendiri mengalami 2 kali salah jurusan dan ya aku berharap aku bisa membantu teman-teman yang lain supaya tidak mengalami hal yang sama sehingga mereka punya arah hidup dan karir yang lebih jelas gitu ke depannya. Iya. Dan pertanyaan tadi ya, kenapa gratis kayak gitu? Ya kita balik lagi yang ngebutuhin itu siapa? Ternyata yang ngebutuhin gak cuma orang yang punya duit gitu. Orang yang gak punya duit juga pasti butuh, apalagi dia butuh pekerjaan, misalnya nyari pekerjaan, tapi dia nggak tahu nih harus nyiapin apa buat pekerjaan dia. Jadi kita di sini emang inklusif ya. Semua kalangan bisa berpartisipasi, bisa ikut program kita. Dengan batasan masing-masing gitu, kayak yang free fasilitasnya sampai mana seperti itu. Memang karir itu idealnya tuh harus apa sih? Apakah memang harus sesuai bakat atau sebenarnya nggak sesuai bakat juga nggak apa-apa gitu ya? Idealnya tuh apa gitu karir ini gitu atau kerjaan ini? Nah ini tuh benar-benar personalize ya, setiap orang pasti beda-beda dan kita alasannya. harus gali lebih dalam. Ya contohnya gue tanya dah ke lu gitu ya, lu sendiri gimana? Menurut lu karir yang impian lu tuh seperti apa gitu? Kalau gue sih motivasinya uang. Jadi kalau uangnya gede, ini gini. Kalau gue sendiri ya, ini kita coba ngobrol. Jadi
kalau gue ada passion itu ada batasannya. Di mana kita bakat nih di sini, tapi tidak menghasilkan, ditinggalkan tidak apa-apa gitu. Kalau gue ya, secara pribadi gitu. Terus kalau misalkan kerjaan ini tidak berbakat nih, tapi bisa dilakukan gitu. Dalam artian kalau misalkan kita ngerjain mungkin dinilai 8 atau 7 masih aman lah. Dan gajinya oke, saya sih milih yang itu. Yang gajinya oke itu. Oke, kan lu juga ini ya career switcher jatuhnya ya. Nah itu apa alasan lu waktu itu memilih buat switch jadi entrepreneur dari jadi karyawan? Salah satunya itu, pertama uangnya, terus waktunya gitu. Oke, berarti emang lebih ada tujuan yang mau dicapai ya, ada tujuan yang dicapai dan ada faktor uang pasti itu ada juga gitu. Jadi ya emang kita balik lagi ke motivasi dari setiap orang. Kalau emang dia tujuannya uang, ya berarti kita mengarahkan orang tersebut gimana caranya untuk bisa mencapai tujuan dia tadi. Nah, lu waktu itu kenapa ngerasa yakin entrepreneur tuh bisa memberikan uang lebih, bukannya malah menjadi tidak pasti ya? Iya sih, benar juga sih. Ya begitulah sih sebenarnya. Apa ya jawabannya ya? Selain uang ada nggak faktor yang lain? Waktu sama kita punya kontrol gitu, punya kontrol. Jadi selain uang sebenarnya emang ada faktor lain yang memang itu perlu kita gali dan biasanya itu menjadi faktor X selain uang tadi gitu. Banyak apalagi kayaknya sejaman sekarang tuh Gen Z juga banyak deh yang tidak memprioritaskan uang tapi lebih memprioritaskan mental health. Itu generasi Gen Z itu banyak yang kayak gitu. Jadi emang selain uang itu emang ada faktor-faktor lain. Mungkin uang itu jadi pengaruh juga tapi dia ada batasannya gitu, kayak gue ngerasa segini udah cukup kayak gitu loh, jadi nggak sampai yang harus segimana kayak gitu. Dia biasanya tuh pasti ada faktor-faktor lain, atau misalnya kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu yang udah career gap atau udah resign, punya anak, mau berkarir kembali, nah itu kan biasanya agak susah tuh buat mencari pekerjaan lagi yang seperti biasanya gitu kan. Dan biasanya mereka juga di situ bukan faktor utamanya bukan uang tapi lebih kayak pemberdayaan diri gitu. Ya, berarti kalau misalnya sebenarnya kalau diselidik gitu ya, kita teliti sebenarnya pasti ada alasan-alasan lain gitu ya selain uang gitu ya. Yang mungkin ini menjadi permasalahan yang baik disadari atau tidak disadari sama teman-teman pekerja semua gitu. Betul, gitu betul. Ya? Betul, bahkan kalaupun misalnya tetap uang tadi ya yang menjadi sasaran utama. Jadi di dunia kerja itu kita bekerja bisa sesuai bidang ataupun tidak sesuai. Ya. Misalnya gini deh, ini berdasarkan pengalaman gue aja ya, biar lebih gampang nyeritainnya juga. Gue backgroundnya S1-nya kimia FMIPA. Tapi pekerjaan pertama di sales dan marketing. Masih ada benang merahnya, dia di industri kimia. Waktu itu gue interview sama, jadi ngelamarnya itu pekerjaan R&D, relate kan sama kimia kan. Tapi pas interview dengan manajer R&D-nya itu blank. Gue nggak bisa, gue yakin itu seburuk-buruknya interview kali ya. Kayaknya itu nggak bisa, gue tuh nggak bisa ditanya reaksi kimia interview, nggak bisa. Jadi gue tuh merasa mungkin kuliah gue tuh lebih ke kayak hafalan sih jatuhnya. Nah ternyata perusahaan itu mungkin dia rekrutmen sistemnya sudah lebih bagus ya. Jadi dia mungkin melihat juga diri aku mungkin ada potensi di bidang lain. Ya, hal lain lah. Jadi nggak tahu apakah antara HR-nya yang melihat ada potensi di bidang lain, jadi dikasih kesempatan buat interview sama marketing manager, atau karena memang alurnya harus seperti itu, rekrutmennya harus melalui dua pihak tadi. Dan ternyata pas interview sama marketing manager bagus. Akhirnya gue keterima di situ sebagai product specialist, itu under marketing division gitu. Dia bawa divisi marketing, tapi gue nggak di R&D gitu. Nah itu jadi kita bisa melihat juga ya. Yang pertama kita bisa bekerja sesuai bidang, ya itu normal. Kalau nggak sesuai bidang, ya balik lagi perusahaannya bisa nggak nih ngelihat potensi lu bisa punya ada di tempat lain kayak gitu. Kalau nggak bisa, lu mungkin mentok tuh di sesi interview tadi. Gue kalau maksa daftar R&D terus, kayaknya nggak akan keterima dimanapun. Jadi gue kejar tuh uang dengan cara yang
sejalur dengan jurusan gue tadi akan sulit. Gue ngelamar banyak bro, jadi sampai perusahaan-perusahaan kimia itu banyak, tapi gue ngerasa beruntung aja di perusahaan ini kayak dikasih kesempatan bidang lain, ternyata bisa kelihatan potensi gue di situ, dan hidup gue setelah itu jadinya di bidang situ terus, sales and marketing. Pekerjaan kedua juga, walaupun gue sempat S2 ya, jadi resign di pekerjaan pertama itu resign buat S2 di bidang teknik, jadi lebih ke teknik itu, teknologi industri pertanian, dengan harapan bekerja di bidang teknik tadi supaya nggak di sales and marketing lagi. Ternyata nggak bisa juga tuh, susah. Kalau mau di dia kerja, lu harus punya pengalamannya di sales and marketing. Akhirnya gue masuk lagi sales marketing tuh di perusahaan yang kedua. Di perusahaan kedua, iya udah yang membawa gue bisa masuk situ adalah pengalaman S1-nya, pengalaman kerja pertama. Dan di perusahaan yang sekarang atau yang perusahaan terakhir masih di bidang sales dan marketing lagi. Jadi kayak gue berusaha keluar, ditarik lagi. Jadi kadang kita harus melihat juga sih pengalaman hidup kita tuh kayak narik kita ke arah mana gitu. Semesta yang menarik kita ke arah itu. Gitu. Jadi kadang ngarahin tuh kita perlu melihat juga dari apa yang diarahkan oleh semesta ya, nggak cuman dari kita konsultasi sama orang terus dikasih tahu seperti ini seperti itu, kayak kita harus bisa punya insting juga gitu. Idealnya berarti memang seseorang itu bekerja sesuai dengan bakat dia gitu ya, berarti ya. Idealnya seperti itu. Jadi seharusnya sih sebaiknya sih minat dan bakat seorang anak itu perlu dikenali, seenggaknya sih sebelum dia masuk kuliah tadi sih. Berarti sebelum masuk kuliah udah tahu nih. Udah tahu dari bakatnya apa gitu ya anak ini gitu. Betul. Kita kan di sini pakai toolsnya pakai talent mapping ya. Jadi di situ ngebantu kita sebagai konselor bisa mengenal tanpa harus bertahun-tahun kenal sama orang itu. Jadi tools itu ngebantu kita buat tahu lebih cepat lah orang itu seperti apa. Terus kita interview, kayak kita validasi kayak gitu, buat ngebantu dia nentuin jurusannya yang lebih cocok apa atau bidang dia seperti apa. Karena itu untuk yang ini ya di awal banget itu sebaiknya diarahkan dari situ. Tapi kalaupun misalnya sudah terlanjur, kayak aku nih terlanjur, ya itu nggak masalah juga. Nggak ada kata terlambat lah buat mengenal diri, kan itu proses sepanjang hayat juga. Ya karena saya juga baca-baca tuh tentang passion dia dulu waktu kuliah. Bahkan ada yang menyadari dia bakatnya apa tuh di umur yang misalkan di atas 30, ada yang umur 40 baru tahu, oh saya ternyata jago nih di bidang ini, suka nih kan gitu. Ada kasus-kasus menarik nggak selama ini menangani atau mementori orang gitu? Yang paling menarik menurut gue sih waktu kita di konselor karir bareng Nisrin ya, ngadain kayak sesi konsultasi kayak gitu. Ternyata kita nemuin root cause. Jadi kita tuh dalam sesi konsultasi kita sebenarnya emang tujuan utamanya harus menemukan root cause dulu. Sebenarnya masalah orang ini apa? Orang kalau nggak punya masalah kan nggak bakal datang ya ke konselor, ke konsultan. Jadi ya kita harus tahu sebenarnya akar masalahnya apa kayak gitu. Jadi banyak orang tuh sebenarnya mau bertumbuh gitu, mau maju, tapi mereka tuh punya mental block. Itu sih yang utamanya. Makanya kita sekarang kontennya tuh banyak ngebahas tentang mental block, karena ternyata itu masalah root cause yang kita lihat. Jadi walaupun mereka punya keinginan untuk bertumbuh, tapi mereka punya mental block, itu nggak akan bisa maju sih. Jadi aku sebagai career navigator juga mau ngasih tahu nih tutorial caranya kayak gini loh, A, B, C, D, langkah-langkah. Nggak akan bisa karena di depan itu dia udah mental block, pintu yang nggak bisa terbuka, harus dia buka dulu baru dia bisa jalan gitu. Jadi walaupun dinasehatin, saya nggak bisa gini-gini gitu ya. Iya. Jadi ya tetap nggak masuk. Iya, nggak bakal bisa masuk sih. Mental block juga macam-macam ya. Jadi kayak ada rasa nggak pede. Mental block itu bentuknya kayak nggak percaya diri, merasa insecure, terus ngerasa, atau ada juga yang ini nih kayak punya trauma, entah itu dalam bentuk pola asuh atau trauma di masa lalunya dia. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi mau mengembangkan dirinya, pada umumnya itu yang mengganggu itu sebenarnya mental block ya, berarti ya? Ya, yang utamanya itu. Ya, utamanya mental blocknya dihilangin dulu nih teman-teman nih, buat yang mau bertumbuh. Lanjut, berarti si konselor karir ini kan bikin webinar terus kan ya? Ya, insya Allah. Gratis. Tapi ada momen berbayarnya, berarti ada momen berbayarnya. Di mana itu?
Nah biasanya kita pasti konfirmasi dulu ya ke narasumbernya apakah dia siap gitu dengan pakai program lanjutan, karena biasanya program lanjutannya itu yang berbayar. Jadi kayak kemarin lu ngisi itu personal branding gitu ya, tentang personal branding, kita bikin sesi pendampingan untuk yang emang udah mau lebih serius nih melakukan personal branding, tertarik buat gimana sih langkah-langkahnya, cara memulainya. Nah itu kita ada di program pendampingannya tadi. Jadi kayak bisa add-ons, mengikuti pendampingan selama contohnya kemarin 14 hari. Kita kasih worksheet untuk ngebantu atau menjadi panduan mereka memulai. Terus ada mentornya atau narasumber tadi yang dijadikan mentor untuk ngasih evaluasi, ngasih review hasil dari pengerjaan worksheetnya. Berarti ujung-ujungnya tetap bayar begitu ya? Iya, buat yang udah serius ya. Bahkan untuk yang gratis pun kita emang cuman buat yang datang saat live. Jadi kita juga pengen menghargai teman-teman yang effort datang pada saat live. Jadi kalau mereka nggak datang, add-on rekamannya juga gitu. Jadi biar mereka tuh punya tergerak lah gitu mau melihat rekamannya. Karena yakin sih kalau dikasih gratis nggak bakal ditonton, udah pasti. Benar. Kadang kualitas audiens yang mengincar ya seminar-seminar gratisan, mentalnya juga udah beda lah sama orang yang berani bayar gitu. Betul banget itu. Berarti ini kan akun konselor karir ini berarti bisa dikatakan bisnis berarti ya? Iya bisa dikatakan bisnis sih sebenarnya. Cuman kita juga baru switch gitu dari profit oriented jadi non profit oriented. Jadi non profit oriented. Jadi ya kayak NGO gitu. Mantap. Rencananya ke depan gimana nih si konselor karir ini, apakah mau jadi company yang belum gede atau gimana gitu? Ya tentunya kita mau jadi besar pasti ya, karena kita juga punya motivasi untuk bertumbuh dan pasti pengennya bertumbuhnya ke arah yang lebih baik, yang lebih besar, lebih bermanfaat, terutamanya juga itu ya poinnya tuh lebih bermanfaat. Kita pengen ngasih impact sosial yang lebih besar karena sebagai NGO kan yang dilihat juga sosial impactnya gitu kan. Rencananya sih ke depannya kita pengen ini sih lebih ke bisa menyasar ke target kayak anak-anaknya prasejahtera yang kita bantu coaching gitu karir dan hidup mereka gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya rencana kedepannya seperti itu. Amin. Berarti konselor karir ini bisa dikatakan konsultan untuk teman-teman yang mau karirnya bertumbuh gitu ya, berdasarkan strength based atau strength based itu apa sih? Bakat berarti ya, berdasarkan bakat gitu ya? Iya berdasarkan kita lihat prioritasnya di kekuatan sih. Jadi setiap orang kan pasti punya kekuatan dan kelebihan ya. Jadi nggak mungkin gitu ada orang yang perfect banget, ada yang kurang banget. Nggak mungkin sih. Setiap orang tuh pasti punya ada kelebihannya. Dan sayangnya kita berapa kali nemu orang tuh kayak ngerasa nggak percaya diri, banget insecure, banget kayak ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa tuh ada gitu yang sampai mengakui aku ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa. Terus kayak yang dengerin aja tuh ngerasa langsung kayak nggak mungkin nggak punya apa-apa gitu. Jadi tuh saking orang terlalu ini biasanya ya alasan utamanya dia terlalu membandingkan dengan orang lain. Gak mungkin dong dia ngerasa kurang kalau nggak ngelihat yang lebih itu seperti apa sih? Ya itu pasti dia ngebandingin sama orang lain tadi gitu. Dia ngelihat kok aku nggak kayak dia kayak gitu. Jadi ngerasa diri dia nggak berharga gitu. Padahal sebenarnya itu karena dia kurang mengenal diri aja sih, mengenal potensi dia itu apa. Kayak dia lebih fokus melihat orang lain, pencapaian orang lain. Benar-benar jadi gak bisa sebenarnya orang sering nemu tuh yang kayak gitu tuh yang aduh saya nggak punya kelebihan apa-apa. Sebenarnya dia tuh nggak bisa ngelihat dirinya sendiri gitu ya. Padahal kita orang luar yang ngelihat dia tuh orangnya sebenarnya kuat dalam ini gitu. Kok nggak dimanfaatin kan gitu ya? Iya betul. Jadi aku juga sebagai career navigator ya, aku tuh orangnya di bakat aku juga ada yang tinggi, salah satunya responsibel. Jadi rasa tanggung jawabnya tinggi, saking tingginya kali ya. Jadi merasa hidup orang lain itu tanggung jawab aku gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengenali bakat kuat kita apa, lemahnya apa, itu kita bisa mulai kelihatan tuh, oh kenapa ya kita kayak gini, kenapa ya kita kayak gini. Nah aku responsibelnya tinggi tuh sampai ngerasa seperti masa depan orang tanggung jawab aku. Jadi aku tuh ngerasa gemes tuh ngelihat orang lu punya potensi loh tapi gak dimanfaatin loh. Tapi ya sejak kenal sama Nisrin terus diskusi sama dia juga, ya kita gak bisa maksa orang. Balik lagi dia punya mental block misalnya. Dan
masih ada kok orang-orang lain yang lebih siap gitu. Jadi kita mending fokus pada mereka yang sudah siap daripada sibuk sama orang yang memang dia sendiri emang belum siap kayak gitu. Iya benar. Setuju. Buat teman-teman yang mau mungkin konsultasi nih sama tim konselor karir, apakah tahapannya harus ikut webinar dulu atau bisa langsung kontak atau gimana ini? Bisa langsung ya. Jadi kita sih sebenarnya kalau di medsos itu sebenarnya lebih ke kayak edukasi, terus kayak ngasih insight baru. Tapi sebenarnya kalau mau langsung tahu nih seperti apa, aku tuh seperti apa cocoknya kayak gitu, itu bisa langsung DM atau WhatsApp aja. Nanti kita gali dulu dia kebutuhannya seperti apa, baru kita tawarin gitu program yang cocoknya kayak gimana. Teman-teman bisa langsung ke mana? Ke Instagramnya aja? Ke Instagram aja, @konselorkari. Nah itu ya. Nah di sini tuh di Kemundisan ya kita tuh suka ngeluhin coach lah. Kita mungkin beda ya konselor antara coach karir sama coach bisnis. Gak tahu sangat beda. Tapi kemarin saya ini nih scroll gitu ya. Oh ternyata ada kemiripan nih. Coach bisnis itu sering nyiptain istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru yang kadang padahal ini sih sebenarnya nggak usah dibikin istilah baru gitu sebetulnya. Okay. Tapi malah dibikin istilah baru. Nah, kemarin pas saya lihat tuh di IG bikin istilah baru atau enggak nih? Bikin istilah work life harmony. Oke, itu gimana tuh? Work life harmony itu sebenarnya bukan istilah baru ya. Oh, bukan istilah baru. Itu udah ada dari, tapi aku juga nyari penemunya siapa, nggak nemu sih. Jadi kayaknya itu beredar aja di masyarakat gitu. Kayak work life balance. Aku juga nggak tahu itu ada penemunya atau enggak ya. Tapi itu tuh kayak lawannya gitu. Lawannya dari work life balance. Jadi kalau di work life balance, sepengetahuan lu gimana? Gue sekalian konfirmasi juga nih. Yang gue tahu sih work life balance itu seimbang antara kerja dan tidak kerja. Oke. Kalau lu sendiri ngerasanya gimana di pekerjaan lu saat ini entrepreneur? Lu ngerasa menerapkan work life balance nggak? Kalau di entrepreneur sih, kalau di dunia lu kan sempat kerja juga. Kalau kerja itu memang bisa di manage itu, bisa memanage waktu. Tapi kalau ketika merintis itu tidak bisa di manage. Karena urgensi dari kegiatan tuh beda-beda masing-masing gitu ya. Tiba-tiba misalkan malam-malam tiba-tiba harus meeting sama klien. Nah, itu urgensinya kan tinggi misalkan. Ya mau tidak mau kan harus meeting gitu. Beda sama kerja gitu. Kalau waktu kerja, waktu jadi karyawan lah istilahnya. Kita tuh ada batasan, oh ini bukan jam kerja saya nih. Kita berhak boleh nih nolak nih kan gitu. Iya kalau di dunia kerja yang kayak lo bilang tadi itu bisa diterapin ya work life balance, dan kayaknya itu juga bisa diterapin di bidang teknis kayaknya ya. Lo waktu kerja di bidang teknis bukan? Ya. Kalau di bidang non teknis, contohnya seperti pengalaman gue di sales marketing, itu susah tuh. Oh susah itu. Susah ya. Klien mau ngechat jam berapa? Ya suka-suka dia kan, istilahnya. Dan responsiveness tuh kan ngaruh ya di sales ya. Jadi ya buat gue pribadi bidang sales marketing itu agak susah diterapin karena susah gitu ngeblok waktu kayak gitu. Terus yang kedua kalau gue lihat juga setelah gue menjadi ibu itu susah banget ya kita ngeblok mau main sama anak, mau me time. Emang bisa gitu kita ngatur kan anaknya maunya gimana, kita maunya gimana. Nah ternyata ketemu nih tiba-tiba nemu istilah work life harmony dan ternyata itu emang kebalikan dari work life balance. Jadi kita kayak menyatukan hidup dan karir kita. Itu juga yang gue lakukan sih. Jadi maksudnya gue tuh bikin usaha atau bikin kayak bisnis ini tuh mencari benang merah gitu loh. Mencari benang merah dari masa lalu dan bidang yang gue sukai. Terus yang kayak lu mau ngerjain itu terus selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin sampai akhir hayat lu mau gitu ngerjain hal itu terus gitu kan. Nah itu work life harmony itu contohnya dalam kehidupan gue ya itu tadi gue susah tuh misah-misahin jam kerja sama jam tidak bekerja atau kehidupan pribadi.
Atau misalnya gue kerja di kamar, gue tuh ngerasa orangnya nggak betahan gitu kerja di meja kerja kayak gitu tuh kayak nggak nyaman aja. Tapi kalau di kamar kok enak gitu ya. Terus hari weekend gue biasanya tetap buka HP atau apa, ngecek ada chat atau enggak kayak gitu. Nah itu work life harmony sih, dia kayak kita menyatukan karir dan pekerjaan kita. Mungkin untuk entrepreneur juga jatuhnya work life harmony ya, karena susah juga kayaknya dia menerapkan work life balance itu. Nah itu tadi gue karena hidup gue juga seperti itu, jadi gue juga ya branding diri gue sebagai work life harmony coach ya. Jadi mungkin orang-orang yang memang sulit banget memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan, ya kita sebenarnya bisa kok menyatukannya dan nggak perlu merasa burnout. Mungkin kalau kamu merasa burnout kayak gitu, bidangnya belum sesuai gitu, bidangnya belum benar-benar sesuai dengan hati kamu kayak gitu, makanya jadi ngerasa berat gitu buat dijalanin. Ah itu ya disebut juga tuh burnout ya, karena itu istilah yang sering banget muncul di generasi pekerja sekarang. Dikit-dikit aduh burnout gitu. Berarti yang salah sebenarnya bidangnya mungkin ya. Ya bisa macam-macam sih, bisa bidangnya, bisa atasannya. Jadi benar-benar harus digali lebih lanjut dulu ya sebenarnya penyebab burnoutnya itu apa gitu, karena beda case juga beda solusinya seperti apa. Berarti confirm dulu nih, work harmony ini bukan ciptaan. Bukan sih, itu kalau di googling juga udah bukan ada. Ya? Kirain ciptain sendiri, karena banyak coach-coach bisnis itu sering nyiptain itu tadi. Istilah-istilah baru yang sebenarnya kita udah tahu itu apa gitu. Kalau ada nih istilah yang mirip sama work life harmony, itu ciptaannya Panji Pragiwaksono, dia namanya work life trampolin. Oke. Jadi dia bilang kerja dan tidak kerja itu meloncat bersamaan di trampolin yang sama gitu. Jadi kita selama itu, nah itu mirip sih. Selama kerjaan kita itu menyenangkan, ya kita bisa merasa menyenangkan di trampolin itu gitu. Gitu. Berarti mungkin work life harmony juga sama ya? Iya, beda nama aja. Beda nama ya. Work life harmony ini bisa dilakukan kalau tadi sesuai bakat gitu ya? Ya, nggak sesuai bakat juga bisa sih, bisa karena terpaksa ya. Tapi ya dampaknya burnout tadi gitu. Jadi emang apalagi kita kalau udah usia 30 ke atas ya, kayaknya tuh udah mulai mikirin kesehatan mental juga nggak sih? Iya. Kalau lu ngerasanya gimana? Kalau saya sih udah mulai gampang capek ya, udah tua. Jadi dimana kalau dulu ya waktu awal-awal kerja juga, nge-freelance juga gitu ya, kegarap tuh semua. Sekarang mah aduh nggak kegarap, capek, mau gimana gitu. Jadi kadang kita pengen misalkan gini, habis kerja nih mau main game, capek main gamenya gitu. Buat main game aja capek, pengen istirahat gitu. Tapi pengen hiburan, terus gimana gitu. Iya. Ya jadi di momen itulah, di momen aduh semakin kesini tuh semakin stamina kurang. Iya. Ya usia 30 ke atas tuh emang kita juga nyasarin usia 30 ke atas ya sebenarnya itu untuk lebih ke menemukan makna hidup. Jadi kalau konselor karir as a brand itu emang kita pengen yaitu membantu orang mengenal minat bakatnya, diharapkan dari semenjak dia belum kuliah ya, biar lebih terarah hidupnya. Tapi kita personally kita tuh sebagai konselor yang berusia 30 ke atas juga kita udah mulai konten-konten kita mengarah ke itu, ngebantu orang menemukan makna hidup mereka gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka kejar di kehidupan ini gitu. Ya kayak lu tadi bilang kayak sebenarnya udah capek memain game yang diharapkan menjadi sarana hiburan, ternyata lu malah ngerasa capek. Nah itu mirip gue juga tuh, gue kalau capek, gue kan suka traveling ya, gue kalau capek traveling kan hiburan, tapi gue sekarang udah nggak lagi, pengennya istirahat, rebahan gitu loh. Ya itu sebenarnya balik lagi sih, kenapa lu harus ngegame gitu loh?
Kenapa lo harus merasa game itu hiburan? Jangan-jangan sebenarnya lo kebutuhannya bukan nge-game gitu loh, buat mengisi kebutuhan hiburan tadi gitu. Jadi emang balik lagi sih, emang apa ya? Ya tujuan nge-game-nya apa gitu. Pada akhirnya nggak bisa menjawab kebutuhan lo kan, kalau memang kebutuhannya bukan nge-game kan. Kalau kebutuhannya hiburan akhirnya kan malah nggak jadi hiburan gitu. Iya. Oke, ini durasi udah lumayan panjang. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi dicek di HP juga belum sempat ditanyain, tapi kita tutup aja videonya, podcastnya. Nah, paling untuk penutupan nih, kata-kata untuk netizen apa nih yang mungkin dalam rangka mau meraih pekerjaan impian mereka atau mereka pengen ngerasa pengen menemukan bakat mereka gitu. Apa nih saran atau tips atau kata-kata hari ini atau apa? Boleh? Secara umum sih pesan untuk semua netizen ya, segala kalangan, segala usia itu harus bisa tahu tujuan hidup. Tujuan hidup? Iya. Lu udah tahu belum tujuan hidup lu apa? Rahasia itu. Oke. Rahasia. Ya lo harus tahu tujuan hidupnya apa ya. Tapi udah tahu kan? Soalnya mungkin ada orang lain juga nggak tahu gitu, tujuan hidupnya apa. Jadi kalau udah tahu, ya lo harus tahu cara mencapainya. Ya kan? Kalau lo nggak tahu, lo bisa datang ke kita. Siapa tahu kita bisa bantu buat ngarahin caranya gimana. Ya kalau lo belum tahu tujuan hidup lo juga bisa datang ke kita. Nanti kita coba bantu menggali sebenarnya tujuan hidup lo apa kayak gitu. Jadi siapapun dirimu gitu ya perlu tahu tujuan hidupnya apa dan gimana cara mencapai tujuan hidup itu. Karena kalau lu nggak punya tujuan ya lu bingung tuh hidup lu mau dibawa kemana gitu, lu mau jadi apa itu nggak akan tahu gitu karena lu nggak punya tujuan. Kalau udah punya tujuan ya udah tinggal dicari kan caranya gimana kan. Lu mau nanya ke orang ABCD caranya beda-beda, bahkan kita sesama dua orang berbeda nih tujuannya mungkin sama nih di kepala kita nih, tapi caranya bisa beda gitu kan. Jadi emang cara setiap orang mencapai tujuan itu juga bisa beda-beda dan kita perlu menemukan our own way gitu. Jadi pesan juga untuk orang tua dan anak ya, pesan buat para orang tua, jangan meneruskan trauma kita ke anak, jangan meneruskan apa yang belum kita capai kita titipin ke anak, itu jangan. Kita perlu ngebantu anak-anak kita menemukan bakat minat mereka masing-masing dan jalan kesuksesan masing-masing supaya anak itu bisa bertumbuh di bidang masing-masing dan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing juga, di kekuatan dan kelebihan dia tadi gitu. Dan kita sebagai anak kita nggak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, tapi kita bisa tahu apa alasan orang tua kita melakukan itu pada kita gitu. Jadi kita perlu mencari tahu nih kenapa sih ketika seorang orang tua melakukan hal yang mungkin tidak mengenakan di kita, pasti ada alasannya. Jadi komunikasi sebenarnya itu kunci juga ya buat hubungan relasi orang tua anak atau pasangan, itu penting banget gitu. Jadi ya sebagai anak kita juga perlu tahu apa alasan orang tua itu, dan kedepannya itu juga akan bisa ngebantu anak tersebut gimana cara dia bertumbuh ke depannya tanpa ada blocking dari orang tuanya tadi. Kayak gitu sih. Nih sedikit kita coba perjelas lagi ya. Jadi manjang lagi nih podcastnya nih. Apa sih lanjutin sampai 2 hari? Agak bingung mungkin ketika contoh tujuan hidupnya apa nih? Contoh ya misalkan tujuan hidup pengen bermanfaat bagi orang. Apakah itu tujuan hidup atau bukan? Contoh tujuan hidup tuh seperti apa sih biar nggak ngeblank nih teman-teman yang nonton nih? Bisa sih sebenarnya tujuan hidup tuh apa aja bisa. Apa aja bisa. Seseorang bisa punya tujuan hidup nggak lebih dari satu kayak gitu ya. Contoh nih, gue misalnya sebagai seorang muslim, tujuan hidup gue ya pasti pengen masuk surga nanti gitu kan, kayak gitu misalnya. Nah tapi masuk surga itu kan jalannya banyak ya. Lu mau jihad fisabilillah, lu mau ke Gaza misalnya, itu bisa jadi salah satu opsi. Cara kedua misalnya lu pengen mendidik seorang anak jadi anak yang soleh, jadi seorang hafiz misalnya, itu kan cara yang lain. Caranya ada banyak gitu. Jadi ya dan tujuannya juga macam-macam ya. Misalnya tadi orang buat masuk surga ada yang pengen jadi entrepreneur, pengen jadi karyawan. Bahkan kemarin ada loh yang nanya ke WhatsApp tuh, gimana caranya biar bisa bekerja seumur hidup.
pertanyaan dia kayak gitu juga. Kok jadi, ada orang yang mau bekerja seumur hidup ya? Heran sih tiba-tiba ada yang kayak gitu. Ya kita kan nggak bisa tahu dengan hanya dia bertanya sekali itu kita langsung tahu dia tuh maksudnya apa gitu kan. Kita harus gali lagi. Emang kenapa mau kerja itu kan harus digali. Jadi emang setiap orang harus kita gali sebenarnya strong why-nya dia tuh apa, strong why-nya dia hidup kayak gitu-gitu ya. Karena kalau kita udah nggak punya tujuan hidup, udah nggak ada semangat hidup, ya udah mungkin pada akhirnya bunuh diri atau apa. Itu pilihan-pilihan yang ekstrim ya untuk orang-orang yang emang udah desperate banget gitu. Berarti tujuan hidup ini bisa apa aja lah ya, bisa betul, silahkan tentukan sendiri kan gitu ya. Betul. Nah itu ya teman-teman, kata-kata yang sangat bijak dan setuju banget. Kita harus punya tujuan dulu apa nih. Jangan sampai banyak juga orang yang pada akhirnya karena tujuannya samar-samar, akhirnya dia ngelakuin ini sehingga nggak fokus gitu, hidupnya tuh nggak fokus gitu. Betul. Ya. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.